Sesuai dengan judul video kali ini, gue akan kasih tahu ke kalian apa yang udah gue rangkum tentang pihak mana aja yang kalian harus tahu dalam menjalankan kegiatan ekspor. Ibaratnya kalau dalam satu pertandingan, mereka-mereka ini pemain kuncinya. Jadi sebelum kalian eksekusi atau bertransaksi ekspor, kalian harus kenal dengan pihak-pihak ini. Tujuannya apa? Simple. Supaya apa yang kalian lakukan di ekspor ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan kemauan kalian dan dihindari dari masalah-masalah yang akan terjadi. Entah itu masalah dari harganya, produknya, pengirimannya, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan di negara tujuan, asuransinya, perpajakannya, dan yang paling penting paymentnya. Dari semua pihak yang gue udah temuin, kalian cuma perlu tahu 8 pihak ini. Yang pertama itu supplier. Tugas supplier apa? Supply produk. Ya namanya juga supplier. Tugas mereka supply produk atau pemasok di dalam bahasa Indonesia. Tugasnya nyediain barang. Seperti yang kalian tahu, supplier itu dibagi dua. Satu pengepul, kedua PT. Kalau lu sendiri itu sebagai eksportir, biasanya lu ambil barang dari pengepul. Jadi pengepul nih jual barang ke lu beli barang nih dari pengepul. Udah gitu pengepul kirim barangnya ke gudang lu atau lu tarik barangnya sendiri dari pengepul. Barang masuk ke gudang lu akan proses barang itu kalau emang barang itu harus diproses, di packing, baru dikirim. Sedangkan kalau lu jadi trader doang, selalu ikutin apa yang gue saranin, yaitu kerjasama sama PT besar. Apalagi kalau kalian trader pemula yang nggak ada modal atau modalnya kecil. Jadi tugas kalian sebagai trader itu cuma jadiin PT yang kalian ajak kerjasama jadi supplier kalian. Lanjut yang kedua, yang tadi gue udah sebutin, eksportir. Tugas eksportir apa? Simple, jualan. Jualan barang dia sendiri untuk diekspor ke luar negeri. Tujuan eksportir apa? Ya gampang, ngambil untung sebanyak-banyaknya. Kalau lu sendiri yang jadi eksportir, artinya lu punya barang sendiri untuk diekspor ke luar negeri. Itu pertama. Kedua, lu harus punya izin. Lu harus punya legalitas perusahaan. Dan ketiga, lu harus punya fasilitas yang ngedukung kegiatan ekspor lu dan lain-lain. Dan yang dikerjain eksportir tiap hari apa? Ya kerjain orderan. Kalau misalnya ada orderan, dia siapin barangnya. Kalau emang barang itu dia bisa hasilkan sendiri, dia hasilkan barang itu, habis itu dikirim. Sedangkan kalau misalnya dia nggak ada barang, dan ini yang banyak terjadi juga ya di sama PT-PT besar, yaitu dia nggak ada barang nih. Dia juga ada pengepul, jadi dia beli dari pengepul barangnya masuk ke gudang dia dan dia baru kirim. Itu kalau ada orderan. Kalau misalnya eksportir yang nggak ada orderan, ya tugas dia tiap hari ya cari orderan. Dan orderan datang dari siapa? Dari buyer. Jadi kita masuk nih ke pihak ketiga, yaitu buyer atau importir. Buyer itu pembeli, dan pembeli di case ini dalam perdagangan internasional itu pembeli dari luar negeri. Apa yang dilakukan buyer? Yang dilakukan buyer itu dia beli barang dari luar negeri, ya luar negaranya mereka masukin ke negara mereka dan untuk dijual lagi. Ya ingat, barangnya itu dijual lagi sama mereka. Jadi ada dua kemungkinan. Barangnya dijual lagi ke distributor atau ke retail. Kalau emang dijual ke distributor, pasti mereka jualnya cuman 3 kali ya atau ketiga tangan, ketiga pihak doang. Contoh, si buyer beli 1 kontainer, isinya 25 ton ikan frozen misalnya. Dia udah tahu nih lemparannya kemana, dia udah tahu jualannya mau ke siapa. Ya ke distributor, ada 3 distributor, 8 ton, 9 ton misalnya. Nah, habis tuh 25 ton gitu. Itu caranya mereka lempar ke distributor. Sedangkan kalau mereka mau jual ke retail, artinya mereka harus jual satu. Jual 1 kilo, 2 kilo. Tapi kenyataannya biasa importir dari negara tersebut itu biasa lemparnya wholesale ya. Dalam partai besar. Gak ada yang ke retail. Yang keempat, kalau kalian udah ada supplier, udah ada buyer, kalian harus tahu dan kenal sama pihak ini, yaitu freight forwarder. Istilah gampangnya freight forwarder ini adalah kurir all in one. Mungkin kalian masih nggak ngerti ya di sini gue ngomong apa. Tapi gini, gue analoginya gini untuk kalian. Kalau misalnya kita mau keluar kota atau keluar negeri pakai pesawat, kita pasti cari dong, beli tiket, kita pasti pilih nih. Oh, gue mau pakai penerbangan apa ya? Oh, gue mau pakai penerbangan ini di jam berapa ya? Nah, coba lu pikir deh. Pas lu udah pilih penerbangannya, lu udah pilih jamnya, jam terbangnya, jam penerbangannya mau jam berapa. Contohnya, lu mau pakai Garuda. Lu beli tiket langsung dari Garuda Indonesia enggak? Jawabannya enggak. Lu beli dari Travelokanya. Jadi ada pihak ini nih, perantaranya yang kita sebut sebagai freight forwarder. Kalau Traveloka itu perantara untuk ngirim kita ke luar negeri atau keluar kota, kalau freight forwarder itu sama kayak Traveloka tapi untuk barang, ya, untuk kargo.
Freight forwarder ini bakal bantu kalian untuk ngurusin pengiriman barang dari gudang kalian sampai ke negara tujuan, bahkan sampai dooringnya di negara tujuan kalau freight forwarder kalian bisa. Tapi masalahnya freight forwarder juga ngasih servis yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya kalian bisa cari sendiri. Yang kelima itu bea cukai. Intinya bea cukai itu pihak di bawah pemerintah yang ngatur keluar atau masuknya barang di suatu negara sesuai dengan regulasi negara tersebut. Ya kalau misalnya contohnya di Indo, ya berarti bea cukai Indo nih yang ngatur keluar masuknya barang di Indonesia sesuai dengan regulasi negara Indonesia. Jadi lu harus patuhin regulasi negara Indonesia. Gak hanya itu, bea cukai juga ngurusin tentang perpajakannya. Jadi kalau misalnya ada barang keluar, artinya ekspor ya, barangnya keluar dari dalam negeri ke luar negeri, itu kena pajak ekspor. Dan sebaliknya kalau ada barang masuk atau beli, rakyat kita beli nih dari luar negeri ke dalam negeri, itu kena pajak impor. Yang keenam, pihak bank. Kenapa pihak bank harus terkait? Simple jawabannya. Karena ada pembayaran yang terjadi secara internasional atau lintas negara. Nah, untuk sekarang kebanyakan paymentnya itu kalau nggak TT ya LC. TT itu Telegraphic Transfer dan LC itu Letter of Credit. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa baca sendiri. Dan gunanya bank di sini itu sebagai pihak ketiga antara eksportir dan importir. Gak hanya jadi pihak ketiga doang, kalau nggak ada bank juga lumayan repot ya sistem keuangannya. Karena nggak ada satu pihak yang bisa dipercaya untuk transferin duit dari titik A ke titik B. Kecuali udah bisa pakai kripto. Kira-kira udah bisa belum ya? Coba komen di bawah. Selain itu karena pembayaran internasional bisa makan 1-7 hari ya, tergantung kalian terima duit dari negara mana. Kalau kalian kenal pihak bank, kalian juga bisa nanya nih ke pihak bank, apakah TT itu atau duit itu udah ditransfer atau belum? Karena kan ada gap nih 1-7 hari tadi. Butuh waktu berapa lama lagi dan kapan uangnya bisa masuk ke rekening penerima. Nah, itu bisa kalian tanya ke bank dengan minta MT-103 namanya. Yang ketujuh, itu lembaga inspeksi, atau di bidang di bidang seafood ya, atau di bidang perikanan ini kita ngomongnya pihak karantina. Simpelnya kayak gini, tugas pihak karantina itu ngecek barang yang mau kita ekspor itu layak gak, mencukupi standar gak untuk diekspor. Jangan sampai barang yang mau diekspor itu busuk, atau misalnya nggak fresh lagi nih, atau bahkan bisa nggak bawa penyakit karena udah tumbuh jamur atau tumbuh bakteri. Atau kalau barang hidup, barangnya mungkin mati atau loyo. Kalau mati ataupun loyo, itu barangnya udah nggak mungkin lolos standar ya, udah nggak mungkin bisa diekspor. Dan kalau barangnya itu butuh uji lab, biasanya karantina itu bisa minta sampel nih. Beberapa barang dari barang yang mau lo ekspor, mereka akan run uji lab. Kalau misalnya lolos semua, kalau misalnya udah memenuhi standar semua, nah mereka baru bisa terbitin HC namanya, atau Health Certificate. Nah biasanya urusan-urusan gini tuh udah di-handle nih sama freight forwarder. Tapi balik lagi tergantung freight forwardernya ini nyediain jasa ini atau enggak. Karena setiap freight forwarder punya scope of work itu beda-beda. Dan yang terakhir itu asuransi kargo. Ya sebenarnya sama aja kayak asuransi jiwa, tapi ini untuk barang yang lu kirim. Intinya mereka kasih lu proteksi terhadap barang yang lu mau kirim. Misalnya pas pengiriman barang lu rusak atau hilang karena kecelakaan. Contohnya lu kirim 5 ton buah ya, pakai truk, di jalan ketabrak mobil ya, kecelakaan. Barangnya keluar, gelinding, udah nggak bagus lagi, sampai tujuan busuk, ya itu bisa diklaim. Atau enggak kena cuaca ekstrim, contohnya lu kirim 1 kontainer nih ikan beku, pas di laut, di perjalanan nanti ada badai besar, misalnya kontainer lu jatuh nih ke laut. Nah itu kan bukan salah lu, bukan salah buyer juga, jadi nggak ada yang tanggung jawab kan. Nah ini pihak asuransi yang tanggung jawab. Jadi lu bisa klaim nih kerugiannya berapa. Nah untuk ini selengkapnya lu bisa cari-cari sendiri ke pihak asuransi kargo. Kayak misalnya bisa klaim berapa persen dari kerugian atau berapa persen dari nilai barang dan lain-lain. Nah sebenarnya ini juga udah sepaket nih sama freight forwarder biasanya. Gak perlu terlalu dipusingin masalah ini. Jadi konklusi dari video kali ini, gue cuma mau kasih tahu ke kalian kalau bisnis ekspor itu bisnis koneksi. Jadi kalian gak bakal bisa kerjain semuanya sendiri. Kenapa? Karena banyak banget nih pihak yang terkait, seperti pihak-pihak yang gue sebutin sebelumnya. Karena setiap pihak punya role masing-masing dan tugas masing-masing di kegiatan ekspor ini. Jadi yang lu harus lakuin itu pertama, lu harus pelajarin setiap pihak ini punya role dan tugas apa yang mereka kerjain nih. Jadi pas lu perlu info apa, lu bisa cari mereka. Atau lu punya masalah apa, lu bisa cari siapa yang bisa ngebantu lu nyelesain masalah ini. Kedua, karena ini hubungannya dengan koneksi, kalian harus cari koneksi sebanyak-banyaknya.
Contohnya seperti pihak-pihak yang gue sebutin sebelumnya. Contohnya supplier. Kalian harus cari sebanyak-banyaknya, nggak bisa bergantung ke satu supplier doang. Jadi supplier nggak hanya satu, buyer nggak hanya satu, freight forwarder nggak hanya satu, semuanya nggak hanya satu. Jadi kalian bisa bandingin nih tentang produk, tentang harga, tentang servisnya yang diberikan ke kita dan lain-lain. Dan yang terakhir tinggal dieksekusi. Jadi bagi kalian yang mikir kalau lu nggak bisa kerjain bisnis ekspor tanpa koneksi, gue bisa ngomong gue setuju banget. Tapi masalahnya kalau lu nggak ada koneksi dan lu nggak cari koneksi itu baru salah lu. Kedepannya gue akan buat video khusus tentang setiap pihak yang gue baru sebutin sebelumnya, supaya kalian punya pandangan yang jelas ke setiap tugas mereka dan apa gunanya mereka untuk ngebantu kita dalam menjalankan kegiatan ekspor ini. So see you on the next video.